Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMP yang saya banggakan, kembali lagi di Ilmu Pengetahuan Sosial SMP di kelas 9. Pada pertemuan kali ini, Pak Guru akan sedikit membahas tentang kondisi alam dan penduduk negara-negara di dunia. Nah, negara yang akan kita bahas adalah negara Jepang dan negara Inggris. Dari Jepang dan Inggris ini kita akan bahas adalah karakteristik kondisi alam dan penduduk di wilayah negara tersebut. Jadi kondisi alam negara-negara di dunia berdasarkan benua tentunya telah memahami bahwa di dunia ini terdapat banyak negara, ya, yaitu sekitar 196 negara yang tersebar di berbagai benua yang ada di dunia ini. Nah, kondisi alam dan penduduk yang berbeda-beda mengakibatkan setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda bagi setiap negaranya. Nah, yang dimaksud dengan keadaan alam adalah lokasi, iklim, bentuk muka bumi, terus geologi, flora, dan fauna. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah karakteristik negara Jepang dan negara Inggris dengan kompetisi dasarnya adalah mengidentifikasi kondisi alam dan penduduk negara Jepang dan mengidentifikasi kondisi alam dan penduduk negara Inggris. Nah, yang kita pelajari di sini adalah menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Yang pertama, karakteristik negara Jepang tentang alam dan penduduk negara Jepang, ya. Jadi kondisi geologi negara Jepang bisa kalian lihat di peta juga ada di gambar bahwa wilayah Jepang merupakan daerah perbatasan antara lempeng Asia dengan lempeng Samudra Pasifik. Nah, hal ini menyebabkan Jepang sering terjadi gempa bumi karena adanya tumbukan antara kedua lempeng tersebut. Nah, Jepang memiliki sekitar 192 gunung api. Nah, karena Jepang terletak di bagian barat Samudra Pasifik yang merupakan bagian cincin api, oleh karena itu sekitar 25% ya wilayah Jepang tertutup oleh lapisan vulkanik. Nah, di samping itu sumber daya alam di Jepang juga sangat terbatas sehingga untuk memenuhi kebutuhannya dengan mengimpor dari negara lain. Bentuk muka bumi negara Jepang ada sekitar 70-80% wilayah Jepang berupa pegunungan. Selebihnya adalah dataran yang terletak di sepanjang pantai. Nah, dataran Kanto, Kinai Palin, Nobi, Echigo, dan Sendai ya. Ini merupakan dataran terbesar ya di Jepang. Sedangkan pusat aktivitas penduduk terjadi di dataran yang relatif kecil yaitu di Hokkaido. Nah, sedangkan iklim negara Jepang, jadi dilihat dari letak lintangnya, letak lintang negara Jepang adalah 30 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara. Maka sebagian besar wilayah Jepang beriklim subtropis dan sebagian beriklim sedang. Nah, dengan demikian Jepang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, ada musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim semi dimulai pada bulan Maret, musim panas di awal Juni, terus musim gugur di awal September, dan musim dingin di awal Desember. Nah, letak geografis negara Jepang bahwa secara geografis belah utara Jepang berbatasan dengan Laut Okhotsk ya. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Nah, adapun sebelah barat juga berbatasan dengan Korea Utara ya, kalau sebelah barat. Ini tadi Pak Guru lupa nulis. Korea dan Korea Selatan ya, tadi di sebelah barat. Terus Rusia juga. Nah, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik.
Flora dan fauna negara Jepang. Jadi meskipun Jepang merupakan negara industri, namun ternyata 67% wilayahnya merupakan hutan. Nah, jenis tumbuhan adalah pohon ek atau oaks, terus bambu, maple, birch, beech, dan polar. Nah, jenis fauna di Jepang adalah seperti babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun sekarang sudah mulai berkurang. Kondisi penduduk negara Jepang. Jadi menurut World Population Data Set atau WPDS, pada tahun 2015 penduduk Jepang berjumlah 126,9 juta jiwa. Nah, angka pertumbuhan penduduk di Jepang min 0,1% ya, berarti terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 1% setiap tahunnya. Nah, sebagian besar penduduk Jepang bekerja di sektor pertanian. Selebihnya bekerja di bidang industri. Nah, penduduk Jepang terdiri atas etnik Jepang sebesar 98,5% itu etnik Jepang asli ya. Selebihnya adalah etnik Korea, Cina, dan lainnya. Nah, di bidang keagamaan, masyarakat Jepang menganut agama Shinto. Ya, Shinto ini sekitar 83,9%. Nah, terus ada Buddha di sana juga banyak sekitar 71,4% ya. Kristen hanya 2% dan lainnya 7,8%. Nah, persentase total lebih dari 100% ya. Itu karena terdapat masyarakat yang menganut agama Shinto dan juga agama Buddha. Dua berarti ini ya. Sedangkan usia harapan hidup di Jepang rata-rata sampai 83 tahun. Merupakan angka tertinggi di dunia. Hal ini membuktikan bahwa kebiasaan hidup sehat dan layanan kesehatan di Jepang sangat baik. Berikutnya adalah karakteristik kondisi bentang alam dan penduduk negara Inggris. Nah, berdasarkan keadaan alamnya, negara Inggris dibagi menjadi dua bagian, ya, diantaranya adalah kawasan bergunung yang terdapat di bagian utara serta kawasan dataran rendah bergelombang yang terdapat di bagian timur dan selatan. Inggris merupakan suatu negara yang terletak di benua Eropa. Negara Inggris beribu kota di London dan secara letak astronomis negara Inggris terletak pada 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Nah, letak geografis negara Inggris. Jadi letak geografis negara Inggris secara geografis negara Inggris memiliki batasan-batasan dengan wilayah lainnya. Di antaranya sebelah barat Inggris itu berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Irlandia, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Selat Inggris, sebelah timur Laut Utara, dan sebelah utara Samudra Atlantik. Nah, negara Inggris ini memiliki luas wilayah mencapai 244.110 km persegi. Nah, dari luas wilayah tersebut terdapat 65,1 juta jiwa penduduk di negara Inggris, meliputi wilayah England, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, dan sejumlah pulau kecil di sekitarnya ya. Jarak dari utara sampai selatan wilayah Inggris mencapai 965 km ya, dan jarak dari timur ke barat itu mencapai 515 km ya kalau di Inggris. Iklim negara Inggris, jadi karena posisi lintangnya, Inggris memiliki iklim sedang. Negara ini juga dikelilingi lautan, sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah. Karena itu, hampir sepanjang tahun Inggris mengalami hari-hari yang sejuk dan dingin. Suhu udara tertinggi yang pernah tercatat mencapai 38,50 derajat Celcius pada musim panas dan min 26,10 derajat ya, Celcius pada musim dingin. Nah, walaupun demikian, rata suhu pada musim dingin antara 4 derajat sampai 5 derajat Celcius ya.
dan pada musim panas antara 12 derajat sampai 16 derajat Celcius. Pantai barat bagian utara Inggris lebih hangat dibanding dengan wilayah lainnya. Curah hujan di Inggris relatif rata ya, merata sepanjang tahun dengan rata-rata tahunan mencapai 1000 ya, 1000 mm ya, per tahun. Pantai barat memperoleh curah hujan lebih tinggi dari pantai timurnya, namun curah hujan paling tinggi berada di pegunungan. Posisi yang berada dekat Samudra Atlantik dan adanya arus Atlantik Utara membuat pesisir barat Inggris lebih sejuk dan lebih basah dibandingkan pesisir timurnya. Selanjutnya adalah bentuk muka bumi dan geologi negara Inggris. Jadi wilayah Inggris terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara dan dataran rendah yang bergelombang di timur dan selatan. Perbedaan relief ini menunjukkan adanya perbedaan usia batuan. Batuan berusia lebih tua berada di barat dan utara, dan batuan yang lebih muda berada di timur dan selatan. Inggris memiliki sumber daya geologi yang beragam, termasuk ada batu bara yang sangat mendukung revolusi industri di Inggris. Selain itu, Inggris juga memiliki sumber daya minyak bumi dan gas yang memasok kebutuhan energinya selama abad ke-20. Energi panas bumi juga dimiliki Inggris dalam jumlah terbatas. Nah, beberapa sumber daya yang mineral yang tersedia di negara Inggris adalah seperti pasir, kerikil untuk bangunan, terus logam dan lempung. Nah, flora dan fauna negara Inggris. Ya, jadi flora dan fauna dijumpai di Inggris adalah pohon ek dan elm. Ya. Terus ada horse chestnut, ya. Spruce Norwegia, Landrat Jepang, dan Fir Douglas. Ada fauna yang masih banyak dijumpai adalah rusa merah, ya. Terus ada Skotlandia, sekitar 400 burung, termasuk Raja Wali emas dari Skotlandia dan belibis merah yang khas dengan negara Inggris ya. Nah, kondisi penduduk negara Inggris pada tahun 2015 penduduk Inggris mencapai 65,1 juta jiwa. Itu termasuk diambil BPJS 2015 ya. Jadi angka pertumbuhan penduduknya hanya 0,4% ya, atau tadi 0,1% malah ya. Itu tergolong rendah. Sebagian besar tinggal di daerah perkotaan yang mencapai angka sekitar 75-80% dari jumlah penduduknya. Nah, kota London sebagai ibu kota negara dihuni oleh sekitar 12% penduduk Inggris. Sementara daerah bagian utara seperti Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara penduduknya jarang. Penduduk asli Inggris terdiri atas dua kelompok, yaitu bangsa Celt atau Skotlandia, Irlandia, dan Wales, dan bangsa Jerman, ya, yaitu Anglo, Sakon, Jute, Denmark, dan Norman. Sebagian besar, 87,2% penduduknya berkulit putih, ya, sisanya berkulit hitam dan Asia. Bahasa yang digunakan secara resmi adalah penduduk Inggris, tentu saja bahasa Inggris. Sebagian besar, 86,9% penduduknya beragama Kristen. Sisanya adalah pemeluk agama Islam, ada Yahudi, Hindu, ya, terus ada Sikh, ya, serta tidak beragama atau ateis. Nah, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat dan tak lupa saya doakan semoga kelak nanti kalian menjadi orang yang sukses. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.